Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyu Budiarti. Saya mahasiswi semester 2 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti dengan NIM 28920500001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Ma'rifatullah untuk memenuhi tugas UAS saya pada semester genap 2021 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Oke, langsung saja materi yang pertama yaitu Ma'rifatullah, meneratas jalan menuju Allah. Yang pertama yaitu konsep Ma'rifatullah menurut tokoh pemikir Islam Quran. Yang pertama ada Al-Ghazali, bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat Ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia dapat mencapai derajat Ma'rifatullah tergantung pada kemampuannya dan kesadaran dalam mengenal diri sendiri. Yang kedua, menurut Al-Husain bin Mansur Al-Alaj, bahwa ma'rifat adalah bila seorang hamba Allah sudah mencapai ma'rifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana ilham sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi, serta dikaruniai hikmah yang luas yang menyebabkan seorang tersebut penuh dengan hati yang tentram. Dan yang ketiga, ada Rumi, bahwa ma'rifat berawal dari pertama kalinya Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda dari segala ciptaannya, terutama dunia, agar manusia selalu mempelajari segala tanda-tanda kebesarannya di bumi ini agar terungkap kebenaran dan pengetahuan tentang ciptaannya sebagai landasan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Dan yang selanjutnya ada ayat-ayat yang berkaitan dengan Ma'rifatullah. Ada surat Ali Imran ayat 191 sampai 192, yaitu mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat ahliyah. Dan ada juga surat Ar-Rum ayat 20 sampai 24. Dan selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Dan ada juga surat yang lainnya, dan salah satunya yaitu surat Al-Anfal ayat 2 tentang pengenalan Allah melalui Quran dan hati. Dan di sini akan saya bacakan surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan selanjutnya ada konsep ma'rifat dalam tasawuf. Zu'al-Nun al-Misri membagi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 macam, yaitu ma'rifat al-tauhid atau awam, ma'rifat al-burhan wa istihdal atau khas, dan ma'rifat hakiki atau kawas al-kawas. Yang pertama, ma'rifat al-tauhid atau awam sebagai ma'rifatnya yang dimiliki oleh orang awam, yaitu ma'rifat yang diperoleh kaum awam atau orang-orang biasa dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi. Dan yang kedua ada ma'rifat al-burhan wa al-istihdal yang merupakan ma'rifatnya mutakalimin dan wilsuf atau metode akal budi, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui upaya-upaya pemikiran dan pembuktian akal sehat yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada ma'rifat hakiki atau khawas al-khawas, merupakan ma'rifat waliyullah, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat dan keesaannya, diperoleh melalui hati nuraninya dan spiritual yang mendalam. Dan kita masuk pada materi kedua, yaitu urgensi dan ciri-ciri Ma'rifatullah. Urgensi Ma'rifatullah. Ma'rifatullah sendiri yaitu insan yang beriman dan bertakwa. Yang mempelajarinya yaitu menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Dan balasan keimanan dan ketakwaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan. Di antaranya yang pertama yaitu Al-Khalifah, bahwa Allah menjanjikan untuk menjadi penguasa di muka bumi ini, terdapat pada Quran surat ke-24 ayat 55. Dan yang kedua yaitu Tamkinuddin,
yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Terdapat dalam Quran surat ke-9 ayat 33 dan Quran surat ke-61 ayat 9 dan juga Quran surat ke-48 ayat 28. Dan yang ketiga yaitu al-amnu, bahwa Allah akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Dan yang keempat yaitu al-barakat, yaitu keberkahan yang melimpah. Ini terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 96. Dan yang kelima ada al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik, terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 97. Dan yang keenam ada al-jannah atau surga, terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108 dan juga Quran surat Luqman ayat 8 sampai 9. Dan yang selanjutnya jalan menuju pengenalan Allah. Jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, yaitu Allah tidak ada, tidak dapat melihatnya dengan panca inderanya sendiri atau al-hawas, dan tidak mempercayai sesuatu yang gaib. Dan yang kedua yaitu berbekal panca indera, tidak akan dapat mengenal Allah. Yang ketiga, manusia dapat melihatnya, yaitu di surga, siapa yang dikehendakinya. Yang selanjutnya yaitu kesesatan, artinya menjadikan benda-benda yang mempunyai kekuatan tertentu yang mempengaruhi kehidupannya sebagai Tuhan mereka selain Allah atau ghairullah. Dan selanjutnya itu kepercayaan, artinya adanya dewa-dewa yang menguasai matahari, bintang, langit, air, udara, dan lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu jenuh mencari namun tak juga berhasil, bahwa Tuhan tidak ada. Selain jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, ada juga jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam, yaitu jalan mengenal Allah adalah Islam, yaitu prinsip keimanan dan akal pemikiran, atau tanda-tanda, yaitu melalui ayat-ayat hauliyah yang terdapat pada Al-Quran dan hadis, dan ayat-ayat hauniyah atau disebut alam semesta, dan melalui mukjizat. Dan dari ayat-ayat hauliyah, Allah mewahyukan firman-Nya kepada para utusannya. Ada yang berupa suhuf, Alkitab, dan juga hadis qudsi yang bunyinya yaitu sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku. Maka mengabdilah padaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Terdapat pada Quran surat Toha ayat 14. Masuk pada materi yang ketiga yaitu marifatullah dan pendidikan akhlak. Yang pertama marifatullah dalam wacana. Menurut Abdul Qadir Al-Jailani, marifat adalah tidak dapat dibeli atau dicapai melalui usaha manusia. Marifat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seseorang berada pada tingkatan marifat, maka akan mengenal rahasia-rahasia Allah. Dan yang kedua, menurut TGK Haji Abdullah Ujung Rimba, bahwa marifat dalam pandangan sufi adalah mengetahui bagaimana hakikat Allah yang sebenarnya. Dan yang ketiga, menurut Al-Ghazali, bahwa berupaya untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya yang diawali dengan pesucian jiwa dan zikir kepada Allah secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan dengan hati nuraninya. Dan selanjutnya ada pengertian dan juga macam-macam mahom. Yang pertama pengertian mahom. Mahom atau mahomat berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk artis sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Dan dalam bahasa Inggris, mahomat adalah stages yang artinya tangga. Dan macam-macam mahomat, yang pertama ada mahom taubat. At-taubat sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata taba, yatubu, taubatan, yang artinya kembali. Dan taubat sendiri adalah memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, disertai janji yang sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut, yang disertai dengan melakukan amal kebajikan. Dan yang kedua ada mahom zuhud. Al-zuhud sendiri artinya tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Menurut Harun Nasution, zuhud adalah keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sedangkan menurut Al-Ghazali, zuhud adalah membenci dunia demi mencintai akhirat, melihat dunia dan meninggalkan perhiasannya yang kelak pasti akan musnah, yaitu salah satu ciri istimewa orang-orang yang soleh dan orang-orang yang menempuh
jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada mahom sabar. Sabar sendiri artinya tabah hati. Menurut Zun al-Nul Amisri, sabar artinya menjauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan dan menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat ada mahom tawakal. Tawakal sendiri artinya menyerahkan diri. Sahal bin Abdullah mengartikan bahwa tawakal adalah apabila seorang hamba di hadapan Allah seperti bangkai di hadapan orang yang memandikannya. Ia mengikuti semuanya yang memandikannya, tidak dapat bergerak dan bertindak. Sedangkan menurut Hamdun al-Khosar, tawakal adalah berpegang teguh pada Allah. Dan yang kelima ada mahom khauf, artinya takut. Khauf atau takut menurut Imam Al-Ghazali adalah rasa sakit dalam hati karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak disenangi pada masa yang akan datang. Hati seseorang terkait dengan Allah dan dia tidak melihat apa-apa di alam ini selain Allah. Sibuk menyaksikan keagungan Allah dan keindahan kehadiran Allah di sisinya secara terus-menerus. Dan yang selanjutnya ada mahom al-araja atau harapan. Araja atau pengharapan adalah salah satu mahom para salik atau penempuh jalan menuju Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, araja adalah suatu keadaan di mana hati merasa nyaman karena menanti sesuatu yang dicintai atau didambakan. Dan selanjutnya ada hal marifatullah. Menurut Imam Al-Ghazali, hal adalah kedudukan yang dimiliki seorang hamba pada suatu waktu. Hamba itu akan menjadi jernih hatinya pada saat berada dalam hal itu dan sesudahnya. Dan selanjutnya ada Tusi, bahwa Tusi mengatakan hal adalah kejernihan yang menempati atau kejernihan yang ditempati hati. Dan selanjutnya Ahmad bin Ujaibah mengatakan amal dilakukan dengan menggerakkan badan dengan melalui mujahadah, sedangkan hal adalah gerakan hati yang dilakukan dengan bersabar menghadapi penderitaan. Selanjutnya ada metode integrasi dalam membina akhlak al-karimah marifatullah. Yang pertama ada metode pembina. Pembinaan akhlak ini dapat dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik. Karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik, yang pada tahap selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan kepada seluruh kehidupan manusia, lahir dan batin. Dan yang kedua, ada metode pembiasaan. Pembiasaan sebenarnya diberitikan pengalaman. Apa yang dibiasakan ialah sesuatu yang diamalkan, karena pembiasaan ialah pengulangan. Dan yang ketiga ada metode keteladanan. Metode teladan menurut Al-Ghazali merupakan rangkaian kesesuaian dengan konsep metode pendidikan yang diterapkan oleh para akar lainnya, baik dahulu maupun sekarang. Dan metode teladan ini senantiasa relevan dan aktual sampai saat ini. Begitu juga sangat relevan dengan metode pendidikan Islam. Dan selanjutnya ada fungsi dan tujuan marifatullah dalam pembinaan akhlak al-karimah. Menurut Al-Ghazali, fungsi marifatullah dapat tercapai, maka harus dilaksanakan dalam hal ibadah dengan sebaik-baiknya, karena ibadah merupakan pokok iman, bukan merupakan upacara agama yang merupakan abstrak. Dan tujuan marifatullah sendiri adalah sebagai pengarah yang akan meluruskan orientasi hidup seorang muslim. Manusia sadar bahwa hidupnya bukan untuk siapa-siapa, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pada saat bekerja, bukan untuk siapa-siapa, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.